Pemirsa, kita masuk ke trending topik. Pemirsa, kita lihat apa yang sedang ramai diperbincangkan. Kalau tadi pertama kita sudah bahas soal konklav ya. Yang kedua pemirsa, ini terkait dengan kejadian kecelakaan bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat yang terjadi kemarin ya. Dan ini bagaimana perkembangannya pemirsa, kita akan bahas bersama. Karena ada sebanyak 12 orang yang tewas dalam kecelakaan bus antar lintas Sumatera yang terjadi di Kelurahan Bukit Subungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Sumatera Barat pada Selasa pagi kemarin. Pemirsa, ini adalah rekaman CCTV saat kejadian kecelakaan yang terjadi di Sumatera Barat kemarin. Yang mana kecelakaan terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat saat bus yang datang dari arah Bukit Tinggi menuju Padang diduga mengalami kegagalan pada sistem pengeremannya. Bus tersebut sempat menabrak warga yang sebelumnya dan akhirnya pun terguling. Ini dia pemirsa visual kecelakaan lalu lintas yang terjadi kemarin, yang mana bus terguling dan menyebabkan 12 orang tewas karena kecelakaan tersebut. Pasca kecelakaan, pemirsa, pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan sementara itu, korban luka dan meninggal dunia akibat laka lantas telah dievakuasi ke RSUD Padang Panjang. Dan terkait dengan kecelakaan ini, pemirsa, memang masih dilakukan olah TKP oleh polisi untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab pasti dari kecelakaan. Bukan hanya faktor pengemudi atau pengendara saja, karena faktor armada juga perlu diperhatikan terkait dengan kelayakan jalan atau tidaknya. Nah pemirsa, tidak hanya terkait dengan kendaraannya saja, supir pen juga harus dipastikan dalam kondisi yang sehat dan juga prima untuk mengurai atau mengurangi fatalitas terjadinya kecelakaan. Dan untuk berbicara terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan juga bagaimana aturan ke depannya, apalagi terkait dengan kendaraan dan juga ketentuan terkait dengan bus, saat ini kami sudah terhubung dengan Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Hubungan Darat, Bapak Amirullah. Selamat siang, Pak Amirullah. Selamat siang, Mbak Marcelina dan Mbak Jessica. Pak, kalau kita melihat terjadi kecelakaan tidak hanya yang terjadi kemarin ya Pak, sebetulnya hal seperti ini pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Sebetulnya sudah ada evaluasi belum sih Pak dari Ditjen Perhubungan Darat? Baik Mbak, mungkin yang pertama kami atas nama Kementerian Perhubungan mengucapkan duka yang mendalam atas kejadian kecelakaan ini. Berduka cita yang sedalam-dalamnya terkait dengan banyaknya kejadian kecelakaan yang mungkin baru terjadi lagi Mbak, ini pada kejadian saat ini. Kami memang berharap bahwa perusahaan angkutan dan awak kendaraan juga harus bisa memastikan bahwa mereka memang pada saat mengoperasikan kendaraan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kasus ALS ini mungkin dapat kami sampaikan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib memiliki izin, wajib lulus uji, dan yang terpenting adalah perusahaan-perusahaan itu juga harus melakukan perawatan berkala secara periodik terhadap kendaraannya. Jadi mereka bertanggung jawab bahwa kendaraan yang keluar dari pool atau dari tempat mereka, depo mereka sudah memenuhi standar keselamatan yang ada. Mereka harus mengecek kelaikan kendaraan yang dioperasikan di jalan. Khusus kejadian berdasarkan evaluasi kami, memang beberapa kejadian-kejadian ini terjadi di jalan menurun. Seperti kita lihat tadi di rekaman video terlihat bahwa kondisi jalan memang menurun. Dan pengemudi di sini juga berdasarkan evaluasi kami adalah memang mengemudikan kendaraannya menggunakan gigi tinggi atau persneling tinggi, dan ini membuktikan bahwa mereka menggunakan kecepatan yang tinggi pada saat di jalan menurun, dan ini tentu saja akan mengganggu fungsi rem yang ada di kendaraan tersebut. Ini evaluasi kami, dan kami sudah terus mengingatkan ke perusahaan-perusahaan, melakukan pelatihan-pelatihan ke pengemudi, bagaimana mengantisipasi kondisi-kondisi di jalan-jalan menurun, karena memang berdasarkan evaluasi dari KNKT, ini yang sering terjadi di peristiwa kecelakaan yang memakan korban jiwa cukup besar. Demikian, Mbak. Baik.
Baik, jadi perusahaan memang harus beroperasi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku tadi menurut Pak Amir. Nah, ketentuannya ini apa Pak? Terutama untuk bus yang beroperasi dan ini pengecekannya itu harus seperti apa Pak? Jadi pertama memang harus memiliki izin, Pak, jelas itu. Jadi memang ini yang memang persyaratan utama memiliki izin secara administrasi. Dan yang kedua dia juga harus memastikan bahwa setelah lulus uji. Jadi kendaraan yang ALS ini sebenarnya sudah lulus uji dan akan berakhir pada pertengahan Mei ini, awal Mei ini dan akan berakhir. Tapi di satu sisi perusahaan pun wajib melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan di pool atau garasi yang mereka miliki. Mereka harus cek fungsi rem, fungsi ban, fungsi lampu, dan fungsi-fungsi lainnya. Nah ini menurut kami, ini terus kami ingatkan ke para pengusaha dan kami juga lakukan pelatihan-pelatihan bagaimana hal ini bisa dilakukan, perlu kesadaran dari pengemudi dan pengusaha untuk melakukan pemeriksaan ini. Itu Mbak. Oke, baik. Pak, berbagai ketentuan sudah diterapkan. Evaluasi juga Bapak sudah melihat bagaimana yang terjadi dalam data kecelakaan. Pak, apakah pengawasannya ini berjalan dengan baik dari Ditjen Perhubungan Darat? Kami di Ditjen Perhubungan Darat terus melakukan pengawasan, pembinaan, dan pelatihan secara intensif, Mbak. Memang ini perlu ada kolaborasi dari semua pihak, Pak. Karena memang kalau menurut kami, beberapa kejadian kecelakaan ini yang menjadi bertanggung jawab adalah dari sisi pengemudi. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang 22, pengemudilah yang bertanggung jawab terhadap kejadian kecelakaan tersebut. Dan di beberapa kejadian kecelakaan, pemilik kendaraan atau pihak perusahaan telah dipidanakan akibat kelalaiannya. Dan kami berharap memang untuk kejadian ini pidana bisa diterapkan kepada pemilik perusahaan. Karena kelalaiannya tadi, pertama dia tidak mengoperasikan kendaraan tanpa izin. Ini jelas kendaraan ini tidak ada izinnya. Nah, yang kedua adalah tidak melakukan perawatan dengan baik terhadap armada yang dimiliki. Nah, kami pikir ini nanti kami akan berkolaborasi dengan teman-teman di kepolisian bagaimana sanksi ini bisa diterapkan tidak hanya kepada pengemudi tapi juga kepada pemilik kendaraan atau perusahaan yang baik, Pak Amir. Kalau kita melihat perhatian publik pasti hari ini tertuju pada kejadian hari ini di Purworejo maupun kemarin di Padang Panjang, Sumatera Barat. Bagaimana Pak sejauh ini investigasi atau pendalaman yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, baik itu terkait izin, terkait dengan penyebab kecelakaan, ada update apa Pak Amir? Jadi seperti yang evaluasi kami, Mbak Jessica, Mbak Marcelina, bahwa dan masyarakat bahwa kecelakaan yang fatal ini cenderung terjadi di jalan menurun. Demikian juga yang terjadi di Purworejo, rekan-rekan kami sudah turun ke lapangan melihat bahwa memang ini terjadi di jalan menurun, turunan yang cukup tajam. Sama seperti yang terjadi di Padang dan beberapa kejadian-kejadian lainnya. Nah ini memang kami selalu mengingatkan cara mengemudi, bagaimana menghadapi kondisi di jalan menurun. Beberapa kejadian bisa dilihat bahwa persneling atau gigi kendaraan yang ada pada saat setelah kecelakaan itu berada di gigi 5 atau gigi 5. Dan itu membuktikan bahwa pada saat kondisi menurun mereka berada pada kecepatan yang sangat tinggi. Dan ini tentu saja akan berdampak terhadap fungsi rem. Nah ini mungkin nanti begitu karena rem blong. Nah sebenarnya kalau kondisi menurun itu bisa berpengaruh terhadap fungsi rem. Nah ini kami lakukan. Kemarin saya sudah membuka diklat pengemudi. Kami terus melakukan diklat pembekalan kepada pengemudi dan selalu mengingatkan bahwa kondisi di jalan menurun adalah kondisi-kondisi yang cukup membahayakan dan pengemudi harus paham terkait dengan hal ini. Baik. Terima kasih Pak Amirullah, Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.